Bayangkan, di suatu masa, seorang pemikir berdiri di antara dua dunia, dunia agama yang penuh keyakinan dan dunia filsafat yang penuh pertanyaan. Banyak orang menentangnya, bahkan membakar buku-bukunya. Tapi ia tetap tenang. Ia percaya kebenaran tidak bisa dibakar, hanya bisa dicari. Namanya Ibn Rushd, seorang hakim, ilmuwan dan filsuf dari Andalusia. Ia hidup di zaman ketika berpikir terlalu dalam bisa dianggap berbahaya. Tapi justru dari situ, ia menyalakan cahaya logika di tengah kegelapan fanatisme. Bagi Ibn Rushd, akal dan wahyu bukan dua musuh, melainkan dua cahaya yang saling menerangi. Ia berkata, jika wahyu datang dari Tuhan dan akal juga ciptaan Tuhan, maka keduanya tak mungkin bertentangan. Pemikiran itu sederhana, tapi mengguncang dunia. Karena dari sanalah lahir perdebatan besar. Apakah manusia berhak menafsirkan agama dengan logika? Apakah berpikir berarti melawan iman, atau justru mendekatkan diri pada Tuhan? Dan disinilah cerita itu dimulai. Kisah seorang pemikir yang mencoba menyatukan yang selama ini dipisahkan, agama dan akal, wahyu dan filsafat, keyakinan dan kebebasan berpikir. Ia lahir di Cordoba, kota yang pada masa itu menjadi jantung peradaban Islam di Spanyol. Di sana, masjid dan perpustakaan berdiri megah, cahaya ilmu menyala di setiap sudut. Dari keluarga hakim dan ulama, Ibn Rushd tumbuh dengan dua warisan besar, iman yang kuat dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Sejak muda ia mempelajari Al-Quran, hukum, kedokteran, hingga filsafat Yunani. Tapi justru dari sanalah muncul pertanyaan besar di benaknya. Mengapa manusia takut berpikir, padahal berpikir juga bagian dari ibadah? Pertanyaan itu menjadi titik balik hidupnya. Ia mulai menulis, menafsirkan, dan menantang pandangan sempit yang memisahkan agama dari akal. Namun keberaniannya itu membuat banyak orang gelisah. Sebagian menyebutnya sesat, sebagian lagi menganggapnya penyelamat akal manusia. Dan di antara dua pandangan itulah, kisah Ibn Rushd menjadi menarik. Kisah seorang yang berani berpikir ketika dunia mulai melarang berpikir. Di masanya, banyak ulama menolak filsafat. Mereka menganggap logika manusia tak pantas menyentuh rahasia Tuhan. Tapi Ibn Rushd tak sepakat. Ia percaya bahwa akal adalah anugerah, bukan ancaman. Menolak berpikir sama saja dengan menolak karunia yang diberikan Tuhan sendiri. Dalam karyanya, ia mencoba menjelaskan bahwa memahami dunia melalui logika tidak berarti menolak agama, justru menemukan keindahan baru dalam iman. Namun gagasan itu membuatnya berada di tengah badai. Ia dikritik, dituduh menyesatkan, bahkan karya-karyanya dibakar di depan umum. Tapi Ibn Rushd tetap tenang. Ia tidak membalas dengan amarah, hanya dengan tulisan. Ia menulis bahwa setiap kebenaran, dari manapun datangnya, pasti bersumber dari Tuhan yang satu. Dan dari keyakinan itulah, ia meninggalkan warisan besar bagi dunia, keberanian untuk berpikir tanpa kehilangan iman. Perjalanan filsafat Ibn Rushd berawal dari rasa ingin tahu yang tak terbatas terhadap pemikiran Yunani, terutama karya-karya Aristoteles. Dalam tulisan-tulisannya, ia menyebut sang filsuf Yunani itu sebagai Al-Mu'allim Al-Awal, guru pertama. Bagi Ibn Rushd, pemikiran Aristoteles bukan sekedar warisan masa lalu, tapi sebuah kunci untuk memahami bagaimana alam semesta bekerja dengan keteraturan yang luar biasa. Ia kagum pada cara Aristoteles mencari kebenaran melalui logika dan pengamatan, bukan hanya keyakinan.
Dari sanalah Ibn Rushd mulai melihat bahwa akal manusia memiliki peran penting dalam menyingkap kebesaran Tuhan. Di saat banyak orang menganggap filsafat Yunani berbahaya bagi iman, Ibn Rushd justru berpendapat sebaliknya. Ilmu yang benar tidak mungkin bertentangan dengan wahyu, karena keduanya sama-sama bersumber dari Tuhan. Ia percaya bahwa memahami karya Aristoteles adalah bagian dari memahami ciptaan Tuhan itu sendiri. Dari pemikiran Aristoteles, Ibn Rushd belajar bahwa akal adalah alat untuk membaca hukum-hukum alam yang Tuhan ciptakan. Namun baginya, akal tidak berdiri sendiri. Ia menulis dalam Tahafud al-Tahafud, kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran, melainkan saling menegaskan dan menjadi saksi satu sama lain. Kata-kata itu menjadi dasar seluruh filsafatnya, bahwa wahyu dan akal adalah dua cahaya yang berasal dari sumber yang sama, Tuhan. Jika tampak bertentangan, maka yang perlu diperbaiki bukanlah kebenarannya, melainkan cara manusia memahaminya. Bagi Ibn Rushd, wahyu memberi arah kepada hati, sementara filsafat menuntun akal untuk memahami makna di balik ciptaan. Keduanya bukan musuh, tetapi dua jalan menuju satu kebenaran yang sama. Menurut Ibn Rushd, tidak semua manusia memahami kebenaran dengan cara yang sama. Dalam pandangannya, ada 3 tingkatan akal. Akal retoris bagi orang awam yang memahami kebenaran lewat kepercayaan dan perumpamaan. Akal dialektis bagi para teolog yang berdebat menggunakan logika. Dan akal demonstratif bagi para filsuf yang mencari kebenaran melalui bukti dan penalaran yang pasti. Bagi Ibn Rushd, ketiganya sah selama tidak saling meniadakan. Ia menulis bahwa setiap manusia memiliki jalan sendiri untuk mendekati Tuhan. Yang penting bukan seberapa tinggi derajat pemikirannya, tetapi sejauh mana pencariannya dilandasi keikhlasan untuk memahami kebenaran. Karena itu, ia selalu menentang sikap fanatik yang menutup ruang dialog, sebab baginya, agama tidak pernah melarang berpikir, hanya manusia yang terkadang takut pada cahaya akalnya sendiri. Bagi Ibn Rushd, filsafat dan agama adalah dua sisi dari satu cermin yang sama. Keduanya memantulkan cahaya kebenaran yang berasal dari Tuhan. Ia tidak ingin mengganti iman dengan logika, melainkan menegaskan bahwa berpikir adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Dalam Tahafud al-Tahafud, ia menulis bahwa ketika akal digunakan dengan jujur, maka ia akan selalu membawa manusia kembali kepada Sang Pencipta. Karena itu, ia menolak anggapan bahwa mempelajari filsafat berarti menjauh dari agama. Pemikiran ini menjadikannya sosok yang berani dan sering disalahpahami. Tapi di balik semua kontroversi, Ibn Rushd hanya ingin satu hal, yaitu agar manusia berani menggunakan akalnya untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan pemahaman yang hidup. Dan disitulah warisan sejatinya bertahan, sebuah ajakan abadi untuk mendamaikan akal dan iman dalam satu keheningan yang penuh makna. Di hamparan sejarah Islam, ada satu benturan yang tak menghasilkan kehancuran, melainkan percikan makna. Pertemuan antara filsafat Ibn Rushd dan pemikiran Imam Al-Ghazali. Keduanya lahir dari sumber yang sama, keinginan untuk memahami Tuhan, namun menempuh jalan yang berbeda. Bagi Al-Ghazali, kebenaran adalah cahaya yang turun ke hati yang suci. Bagi Ibn Rushd, kebenaran adalah sinar yang memancar dari kejernihan akal. Mereka berdua tidak saling bertemu dalam kehidupan, tetapi dalam dunia filsafat mereka sendiri. Mereka saling menyindir. Satu sisi kebenciannya pada filsafat Barat, dan di sisi lain membenarkan filsafat Barat yang selama ini dicap sesat. Benturan itu bukan permusuhan, melainkan dialog abadi antara dua dimensi manusia, iman yang tunduk dan akal yang bertanya. Dan dari sanalah
lahir salah satu bab paling menegangkan dalam sejarah pemikiran Islam ketika filsafat dan teologi berdiri berhadap-hadapan, masing-masing mempertahankan wajahnya di hadapan Tuhan. Imam Al-Ghazali bukanlah sosok yang menolak akal sepenuhnya. Ia adalah seorang ulama, filsuf, sekaligus sufi besar yang memahami logika lebih dalam daripada kebanyakan pemikir di masanya. Namun, setelah menelusuri berbagai aliran filsafat, ia menemukan sesuatu yang membuatnya gelisah, bahwa sebagian filsuf terjebak dalam rasio tanpa batas, hingga menyentuh wilayah ranah wahyu. Dalam Tahafut Al-Falasifah, ia menuduh para filsuf seperti Ibn Sina dan Al-Farabi telah menyimpang dalam 3 hal, yaitu kekekalan alam, pengetahuan Tuhan hanya terhadap hal universal, dan penolakan terhadap kebangkitan jasmani. Bagi Imam Al-Ghazali, akal adalah anugerah, tetapi anugerah yang terbatas. Ia pernah menelusuri lorong logika para filsuf Yunani dan Muslim, mencoba menemukan kepastian melalui silogisme dan teori sebab akibat. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasa bahwa akal hanyalah lentera kecil di tengah malam yang luas. Dalam karyanya, Tahafut Al-Falasifah, ia menulis dengan nada getir bahwa para filsuf telah tersesat karena terlalu percaya pada kekuatan berpikir manusia. Bagi Al-Ghazali, kebenaran tertinggi bukan hasil perenungan, melainkan pencerahan sinar yang datang dari Tuhan langsung ke hati. Ia bukan menolak ilmu, tetapi menolak kesombongan akal. Sebab baginya, ada wilayah yang tak bisa dijangkau oleh logika, tempat di mana hanya keheningan dan iman yang bisa berbicara. Lalu, Ibnu Rushd menanggapi kritik Al-Ghazali. Menggunakan logika dan akal, ia pernah menulis dalam Tahafut Al-Tahafut bahwa akal bukanlah musuh wahyu, justru saling melengkapi antara keduanya. Jika manusia diberi akal oleh Tuhan, kita diwajibkan untuk menggunakan akal, sebab hanya dengan akal kita dapat memahami makna wahyu. Ia percaya bahwa ayat-ayat Tuhan hadir dalam 2 bentuk. Pertama, wahyu yang tertulis dalam Al-Quran. Kedua, tanda-tanda yang terhampar dalam alam semesta. Dan konsep kebenaran yaitu ilmu filsafat yang mendalam dan kompleks, kita bisa melihat melalui lensa pemikiran 2 tokoh besar, Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Al-Ghazali, dengan pendekatan sufistiknya, menekankan bahwa kebenaran sejati tidak hanya dapat dicapai melalui akal, tetapi juga melalui pengalaman spiritual dan wahyu. Ia berargumen bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui akal saja seringkali tidak memadai, sehingga penting untuk mengintegrasikan intuisi dan wahyu dalam pencarian kebenaran. Di sisi lain, Ibnu Rushd atau Averroes menekankan pentingnya rasionalitas dan argumentasi logistik dalam menemukan kebenaran. Ia berpendapat bahwa akal dan wahyu tidak dapat dipisahkan, melainkan saling melengkapi. Ibnu Rushd berusaha mengembalikan peran filsafat sebagai alat untuk memahami ajaran agama dan meyakini bahwa kebenaran filosofis itu adalah satu dan tidak beragam. Pemikir kedua tokoh ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kebenaran dalam konteks Islam, dengan tekanan dimensi spiritual Al-Ghazali dan tekanan rasionalitas Ibnu Rushd. Dari perdebatan panjang itu, dunia Islam perlahan memilih jalan hati dan meninggalkan suara akal. Sekolah-sekolah filsafat sepi dan kitab-kitab yang dulu menjadi cahaya, kini tersimpan di debu sejarah. Namun di seberang laut, di tanah Eropa, pemikiran Ibnu Rushd justru tumbuh, diterjemahkan, dipelajari, dan menjadi dasar bagi kebangkitan akal manusia. Ironisnya, cahaya yang lahir di dunia Islam justru menerangi dunia lain. Tetapi mungkin begitulah takdir pengetahuan. Ia berpindah tempat, namun tak pernah padam. Selama masih ada manusia yang berani berpikir dan tetap beriman, selama ada yang mencari kebenaran tanpa takut salah, maka semangat Ibnu Rushd tetap hidup. Ibnu Rushd melihat bahwa umat telah terpecah oleh 2 arus besar,
antara mereka yang menolak akal demi iman dan mereka yang meninggalkan iman demi akal. Ia pun pernah berkata, dunia terbagi antara orang yang punya akal tapi tak punya agama, dan orang yang punya agama tapi tak punya akal. Bagi Ibnu Rushd, keduanya kehilangan arah, sebab kebenaran sejati hanya lahir ketika akal dan iman berjalan berdampingan. Ia mengajarkan bahwa iman tanpa akal kehilangan arah, dan akal tanpa iman kehilangan makna. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk disatukan. Karena dari keseimbangan keduanya, peradaban bisa kembali menemukan cahayanya.